kita sama-sama berada di dalam persekutuan yang baik dan masih dalam semangat Pentakosta. Untuk itu, Pak Pendeta ingin sampaikan ucapan selamat bagi kita semua. Selamat Pentakosta. Selamat Pentakosta. Selamat Pentakosta. Ya, puji Tuhan, Roh Kudus telah turun di atas kita semua dan kita tetap bersemangat. Yang terbukti hari ini kita ada dalam persekutuan ucapan syukur atas ulu hasil yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini dibawa tema mewujudkan syukur atau terima kasih dengan memberikan ulu hasil dari kitab Imamat 23 ayat 15 sampai 22. Kita telah mendengarkan tadi dan pembacaan dan kini kita akan ada dalam renungan singkat yang Pak Pendeta siapkan bagi kita semua. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di beberapa waktu lalu di daerah kita ada surat dari Bapak Bupati bahwa kita perlu untuk mendukung dalam doa karena ada kekhawatiran kita ada kekurangan hujan atau curah hujan yang kurang, bahkan mungkin dianggap terlambat. Dan itu tentu membuat kita semua, terutama Bapak Mama, Bapak Saudara yang benar-benar hidup sebagai petani, hal-hal seperti itu sangat penting. Dan karena itu kita semua mendukung dalam doa. Dan puji Tuhan, hari ini di jemaat kita sedang membawa ulu hasil. Ternyata Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi kita. Nah, hari ini juga kita diperdengarkan oleh Tuhan yang firman-Nya tentang hari raya, hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan bagi umat Israel. Tentu kita perlu bertanya sebenarnya bahwa siapakah yang menetapkan hari-hari raya? Kita tahu jawabannya adalah Tuhan sendiri. Artinya bahwa umat Tuhan melakukan berbagai ibadah, berbagai hari raya itu karena Tuhan yang menetapkan dan Tuhan yang menghendaki untuk kita melakukan. Bukan karena pikiran manusia, bukan karena kemampuan kita untuk melakukan ini dan itu. Nah, dengan demikian Bapak Mama, setiap hari raya yang kita masuki, yang kita rayakan seperti saat ini di gereja kita, Gereja Masihi Injil Timor, kita mengatakannya sebagai syukuran hulu hasil. Ini juga kita yakini sebagai penetapan dari Tuhan di dalam gereja kita. Nah, kita perhatikan firman tadi Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan. Di sana Tuhan menetapkan hari-hari raya penting bagi umat Israel. Namun kita fokus pada hari Pentakosta dan juga hari di mana mereka membawa hulu hasil sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Nah, penetapan hari raya ini Bapak Mama tentu memiliki maksud yang baik daripada Tuhan dan sangat penting untuk dilaksanakan oleh umat Tuhan. Ya, tentu di dalamnya sebagai umat percaya secara khusus untuk hari raya Pentakosta dan hari raya syukuran ini mengajak kita semua untuk ada di dalam sebuah ungkapan syukur sebagai wujud di mana kita mau memuliakan Tuhan. Tadi dikatakan ada persembahan roti dan hulu hasil, juga bersama 7 ekor domba, ada 2 ekor lembu jantan sebagai kurban bakaran. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini menandakan bahwa Tuhan menghendaki supaya umat Israel menunjukkan rasa syukur mereka. Mereka harus memberikan kemuliaan kepada Allah sebagai Tuhan atas negeri, atas tanah, dan juga atas panen yang mereka nikmati. Ini penting Bapak Mama, dalam arti bahwa kita membawa hulu hasil bukan untuk kita mau menunjukkan sesuatu menurut kemampuan atau apa yang kita miliki atau harta benda yang kita miliki, tetapi sebagai ungkapan syukur dan kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Nah, dari persembahan roti, hulu hasil, 7 ekor domba dan 2 ekor lembu ini juga menandakan bahwa
dalam kehidupan umat Israel, mereka benar-benar harus menaati dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini juga disinggung tentang persembahan pengampunan. Ya, ada korban penghapus dosa dan korban keselamatan untuk memohon berkat atas gandum yang sudah dikumpulkan, dan di dalamnya mereka merasa diberkati Tuhan ketika mereka melakukan itu semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua menjadi contoh dan teladan bagi kita, dan karena itu dalam persekutuan kita sebagai orang Kristiani, kita tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan pengajaran-pengajaran dalam perjanjian lama. Secara khusus hari ini dalam kitab Imamat kita diingatkan tentang persembahan syukur kita. Nah, dengan demikian Bapak Mama, sebagai orang percaya tentu kita bisa memahami mengapa Tuhan menetapkan hari persembahan seperti ini atau pengumpulan hulu hasil ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua perayaan atau hari-hari raya yang dirayakan ini menunjukkan atau sebagai wujud respons tanggapan umat terhadap Allah yang telah terlibat penuh dalam peristiwa-peristiwa sejarah keselamatan yang menyatakan kasih karunia Allah terhadap umatnya. Tentu dari umat Israel dan juga untuk saudara dan saya. Kita benar-benar telah merasakan keterlibatan Tuhan sepenuhnya di dalam peristiwa sejarah keselamatan yang ada ini. Nah, dengan demikian juga kita akan mengerti bahwa ketika kita merayakan hari raya seperti ini, itu sebenarnya merupakan bagian dari hakiki, dari apa yang dianugerahkan Tuhan, bagian dari apa yang menjadi iman kita kepada Allah, sekaligus memuliakan Allah dengan mensyukuri keberadaan kita, penyelamatan kita, dan bahkan pemeliharaan Tuhan bagi saudara dan saya melalui hulu hasil atau melalui hasil panen yang ada di hadapan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka ketika kita hadir atau ada bahkan membawa persembahan syukur seperti ini, mari dengan penuh sukacita bersyukur. Yang tadinya kita penuh keraguan-raguan, ada terlambat hujan dan sebagainya, ada gagal panen dan sebagainya, bahkan gagal tanam dan sebagainya, ternyata di tempat kita, di jemaat kita, Tuhan menunjukkan, mengaruniakan, bahkan memberikan hujan yang melimpah. Bahkan sampai saat ini mungkin masih ada jemaat Tuhan yang bercocok tanam, dan di dalamnya itu menjadi kebahagiaan, merupakan suatu hal yang membawa sukacita tersendiri bagi saudara saya. Nah, saudara, dari perayaan seperti ini, hari-hari Pentakosta, hari pengumpulan hulu hasil ini, maka kita perlu untuk memahami beberapa poin penting yang dimana itu menjadi kekuatan, menjadi firman Tuhan yang menuntun, menguatkan iman kita dalam menjalani atau melaksanakan perayaan hari raya. Yang pertama Bapak Mama, bahwa setiap hari raya yang kita lakukan, yang kita laksanakan dalam kehidupan pelayan kita, itu menunjukkan keterlibatan Allah dalam hidup manusia dan alam semesta. Saudara-saudara, bagi umat Israel, keterlibatan atau hubungan yang mereka bangun itu bukan hanya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, tapi dengan alam sekitar juga. Itu menjadi sangat penting. Selalu ada keterkaitan, selalu ada hal yang mereka harus lakukan untuk memelihara kelestarian alam di sekitar mereka. Nah, dengan demikian, ketika kita ada dalam perayaan hari raya, itu juga mengingatkan kita tentang hubungan kita dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar kita. Yang kedua adalah bahwa kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk merawat alam ini, dan kita tidak lupa mengucap syukur kepadanya. Kita ingat ketika di Taman Firdaus, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa untuk merawat kebun itu, untuk merawat taman itu. Dan di dalamnya mereka melakukan itu semua Bapak Mama, yang terbukti bahwa taman itu begitu indah, begitu subur, dan begitu asri untuk dinikmati oleh Adam dan Hawa. Ya, dan di dalamnya itu menjadi suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sangat disayangkan mereka jatuh ke dalam dosa, dan Alkitab mengatakan mereka diusir keluar dari taman yang indah itu. Nah, saudara, bagi kita orang percaya saat ini, kita perlu betul-betul bertanggung jawab untuk merawat lingkungan kita, di sekitar rumah kita dan seterusnya. Saya lihat kita di sini, terima kasih kepada Tuhan, bahkan ada yang menggunakan pekarangan rumah dengan begitu luar biasa.
Tidak ada sejengkal pun di pekarangan rumahnya. Mereka menanam sayur-sayuran berbagai macam, ya, tidak perlu saya sebutkan di mana, tetapi ada di jemaat kita. Mereka memakai pekarangan rumah sangat luar biasa, menanam berbagai macam jenis sayur, dan itu sangat membahagiakan. Ya, saya juga, Pak Pendeta, sudah menikmati itu karena keluarga tersebut sering memberikan saya ketika saya berkunjung ke rumahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal baik. Kita benar-benar merawat, kita benar-benar mengucap syukur pada Allah atas lingkungan, atas alam semesta yang Tuhan berikan bagi kita. Dan dengan demikian, dari ungkapan syukur itu, maka otomatis kita bisa ada dalam suasana yang memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah dengan berbagai keberadaan kita, persembahan-persembahan kita. Seperti hari ini dikatakan hulu hasil yang begini banyak, begini melimpah. Kita memuliakan Tuhan, dan tentu bukan hanya itu, yang terutama adalah hidup saudara dan saya. Kita pergunakan, kita serahkan kepada Tuhan, kita selalu minta Tuhan menolong, memberkati, dan juga memulihkan keberadaan kita. Hingga di dalamnya dari diri ini boleh berkenan. Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita disebut sebagai persembahan yang kudus, yang benar, dan berkenan kepada Allah. 3 kata kunci ini, Pak Mama, tentu kita harus ingat. Bersamaan dengan hulu hasil hari ini, terlebih diri kita, mari kita pakai hidup kita sebagai hulu hasil terutama bagi Tuhan, supaya di dalamnya Tuhan memberkati, Tuhan berbahagia, bersukacita atas kehidupan saudara saya yang berguna bagi kehidupan ini. Poin keempat, bahwa kita perlu untuk menghindari tindakan eksploitasi atau pengrusakan alam di sekitar kita. Dengan cara apa? Dalam bacaan tadi dikatakan Tuhan menyuruh umat Israel untuk berhenti sejenak dari pekerjaan yang berat. Ya, tentu dalam hal ini berkaitan dengan bercocok tanam, mengolah kebun dan sebagainya, sawah dan sebagainya. Dan ini Tuhan meminta supaya umat Israel beristirahat sejenak. Dia menetapkan hari Sabat untuk beristirahat, dan di dalamnya itu menjadi ketetapan hari raya yang sangat baik. Sampai hari ini, Bapak Mama, umat Israel melakukan itu, dan kita umat Kristen juga menghormati hari ke-7, yaitu hari Minggu. Itu menjadi penting bagi kita. Dalam pujian anak-anak tadi sangat baik, bahwa ketika mendengar bunyi lonceng, kita perlu datang ke rumah Tuhan sampai kita merasa dirangkul oleh Tuhan. Ini penting, Bapak Mama, mari kita budayakan ini. Kita datang ke gereja, kita datang dan beribadah seperti ini, itu juga bagian dari cara Tuhan menghentikan kita, kehidupan karakter kita, watak kita yang suka merusak alam, yang tidak mau memelihara alam. Dan Tuhan bilang berhenti sejenak. Supaya apa, Mama? Ada 2 maksud. Yang pertama, supaya Tuhan memulihkan kesuburan tanah itu. Perlu, Bapak Mama, kita beristirahat karena di dalamnya Tuhan akan mengolah, Tuhan akan mengatur, Tuhan akan menyatakan kuasanya dengan berbagai cara. Ya, tanah yang ada yang dikelola itu Tuhan akan memberi kesuburan karena diberikan kesempatan untuk membuat ataupun menjadi subur lagi oleh karena kasih dan sayang Tuhan. Yang kedua, bahwa kita diminta supaya menjaga kelestariannya. Kita tidak boleh merusak, ya. Kita membiarkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita untuk tumbuh secara baik. Dengan sendirinya dia akan bertumbuh sebagaimana yang Tuhan sudah tetapkan, yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Bukankah kita selalu menyaksikan itu? Berbagai jenis tanaman, pohon, kita melihat mereka bertumbuh apa adanya. Itu Tuhan lakukan supaya alam sekitar kita menjadi tetap subur dan lestari untuk kebahagiaan kita dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal terakhir, Bapak Mama, ketika kita mengumpulkan hulu hasil seperti ini menunjukkan bahwa saudara dan saya peduli dengan orang-orang yang berkekurangan. Dan bacaan tadi dikatakan kalau mereka panen tidak boleh panen sampai tepi, sampai pinggir dan seterusnya. Tapi itu sengaja ditinggalkan supaya orang-orang miskin bisa datang ikut panen dan mereka juga terpelihara. Nah, Bapak Mama, tentu sebentar dalam lelang dan sebagainya, setiap kita yang mengambil, ya tentu pasti kekurangan di rumah, ya dan sebagainya, sehingga mengambil dan di dalamnya itu menjadi ungkapan syukur kita yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan demikian hari ini, hari syukuran Pentakosta yang kita tetapkan di gereja kita menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Kita membangun relasi dengan Tuhan, membangun relasi dengan sesama, membangun relasi dengan alam sekitar, yang terbukti ada hasil, ada hulu hasil dari setiap panen kita. Mari kita mengangkat semua syukur ini kepada Allah, dan di dalamnya percayalah Tuhan akan terus memelihara kita, Tuhan akan terus memberkati kita. Walaupun kekurangan menurut pikiran manusia,
perkiraan manusia, tetapi ternyata Tuhan tidak memberikan saudara saya untuk kekurangan. Tuhan bilang, tidak sekali-kali aku akan meninggalkan kamu. Aku akan selalu menyertaimu. Mari kita ingat janji Yesus ketika naik ke surga. Aku senantiasa menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.